Dan sebelum itu, tadi yang kita sebutkan orang-orang yang membantu, diantaranya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Tugasnya apa? Tugasnya sebagai intel. Jadi menjalankan tugas intelijen. Abdullah bin Abu Bakar ini keliling-keliling mencari informasi apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu, apa yang dilakukan oleh kabilah-kabilah itu. Tugasnya dia adalah memberi informasi kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi ternyata masih bisa berhubungan. Ketika Rasul dan Abu Bakar ada di goa, orang lain tidak ada yang tahu, tapi 4 orang ini tahu. Yang kedua, siapa? Asma binti Abu Bakar. Asma ini kakaknya Sayyidah Aisyah. Dia namanya Asma binti Abu Bakar. Tugasnya apa? Tugasnya bagian logistik, suplai makanan. Makanya sampai sekarang bagian suplai makanan seringkali ibu-ibu. Kita ini kalau ada acara-acara, laki-laki biasanya tenang kalau ada ibu-ibu, makanannya aman. Kadang-kadang begitu juga istri saya, kalau datang kemana-mana suka bungkus tuh. Kadang saya malu gitu, tapi kalau udah sampai mobil saya tanya, mana yang tadi? Iya, laki-laki kadang-kadang jaim ya, nggak mau gitu ya, tapi kalau udah di mobil sih nanyain juga. Kalau di mobil, di rumah, masih ada nggak yang tadi? Gitu ya. Allahu Akbar. Lalu yang ketiga, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini tadinya budak dimerdekakan oleh Abu Bakar. Budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, tugasnya apa? Mengembala kambing. Untuk apa? Supaya jejak-jejak itu tidak terlacak. Kan Abdullah bolak-balik ngasih informasi. Maka supaya nggak ketahuan ada perjalanan orang bolak-balik sampai ke Gua Sur itu, gimana caranya? Mereka, Amir bin Fuhairah mengembala kambing sehingga jejak tidak terlacak. Ini luar biasa nih. Rasulullah nggak belajar militer, Rasulullah nggak masuk perguruan tinggi ini, tapi betapa cerdasnya mereka mengatur strategi itu. Lalu yang keempat, namanya Abdullah bin Uraikid. Dia bukan orang Islam, dia belum bersyahadat, tapi dia orang baik. Dia orang yang bertanggung jawab. Tugas Abdullah bin Uraikid ini adalah dia bagian penunjuk jalan. Dia tahu jalan ke Madinah yang tidak dilalui oleh orang lain. Masya Allah. Ini tugas-tugas yang mulia, dan lagi-lagi taruhannya adalah nyawa. Seandainya orang-orang ini marah suatu saat tahu Rasulullah, pasti yang lain kena juga. Tapi mereka semua sudah disiapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada Sayyidina Ali, sebelum Rasulullah berangkat, Rasulullah mengatakan, wahai Ali, tenanglah engkau, tidak perlu khawatir, karena Allah akan menolongmu. Tuh, Rasul sampai mengatakan demikian.